jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam ibadah raya kali ini. Saya percaya jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat dan bersukacita selalu. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita di area tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Kita siapkan hati kita untuk menyembah memuji Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat karya-Mu, buat kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Selama 1 minggu ini Tuhan sudah sertai kami Tuhan. Dan kami percaya kami hidup semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau penyembahan kami, ucapan syukur kami hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kami menyatakan Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Katakan segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat tanganmu sekali lagi, katakan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Amin. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat hanya layak bagi-Mu Tuhan, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari semua Tuhan saja katakan segala pujian dan syukur, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah kami membalas kasih-Mu Tuhan. Hanya layak bagi Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ku sembah Yesus seumur hidupku. Engkau yang percaya pertolongan Tuhan, mari angkat tangan bersama-sama katakan segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala
sembah Yesus seumur hidupku. Sekali katakan dengan syukur, katakan ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sore-sore terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya, yang lebih meriah buat Allah kita. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau bersuka cita dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama dengan saya, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat saudara. Haleluya. Dia Allah yang baik buat saya dan saudara. Mari bersuka cita bertepuk tangan buat Allah kita yang baik. Engkau Allah yang baik, nyatakan kasih atas hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, katakan hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Boleh lambaikan tanganmu saudara semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan saja katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku. Jemaat Tuhan katakan. Amin. Katakan Dia penuhi hati kami, hatiku. Ya Tuhan. Mari yang bersyukur lambaikan tanganmu buat Allah kita yang baik semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Yang bersyukur bertepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, He's so good to you, He's so good to me. Semua jempolnya di atas buat Allah kita yang ngasih semua. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Jemaat Tuhan boleh katakan kiri kananmu saudara. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you. Lebih suka cita lagi sama-sama katakan, He is so good to you, He is so good to me. Yes, He's so good. He's so good to you, and He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you, and He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you, and He is so good to you. He is so good, so good to you. He is so good to you. Amen. Jesus is so good to you, and He say Jesus, Jesus is so good to you, and me. Jesus is so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Sorak-sorak mari meriah buat Allah kita.
Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita akan melakukan penyerahan anak. Kita akan melakukan penyerahan anak bagi keluarga yang anak yang mau diserahkan. Silakan untuk maju. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu keluarga akan menyerahkan anaknya. Dan kita melihat di sini ada bayi 3, saudara. Ini memang kembar. Ya, ini mujizat luar biasa. Saya sudah mendengar kesaksiannya. Bahwa mereka hampir 12 tahun, 11 tahun lebih menantikan Tuhan memberikan mereka akan keturunan. Sampai pada saat mereka periksa ke dokter, itu di Makassar. Dan dokter berkata, sebelumnya mereka sudah kontrol juga periksa ke dokter yang ada di Makassar. Mereka tanya, kira-kira apakah ada kemungkinan? Dokter bilang, ada, hanya 10%. 10% kemungkinan. Mereka katakan, biar dok, saya ambil yang 10% itu. Karena kami tahu Tuhan kami ajaib. Tidak lama dari itu, saudara. Ibu Rini hamil dan ketika diperiksa ada 3 bayi dalam kandungan. Ajaib bukan? Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Bagi manusia mustahil. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa melakukan sesuatu yang besar. Saudara-saudara, ini 2 cewek, 1 cowok. Lengkap saudara. Ada kembar 3 cewek, 3 cowok. Tuhan kasih 2 cewek, 1 cowok. Itu luar biasa saudara. Karena biar bagaimana kalau di dalam keluarga, sebaiknya walaupun kita perlu cowok juga, tetapi cewek itu perlu. Ya, karena saya merasakan biasanya kalau sudah usia-usia lanjut, biasanya anak perempuan itu yang dekat dengan orang tua. Ya, saudara-saudara, inilah mereka, Zaneta Alexandrit Van Dew. Mana Zaneta? Ini saudara paling kiri. Yang kedua Zenata Alexandrit Van Dew. 3 Zionatan Agros Van Dew. Nih cowok sendiri ganteng. Nama ayah Agus S. Van Dew. Nama ibu Roselyn D. Masinambo. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan dukung keluarga ini, bahkan anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Gereja kami tidak membaptis anak-anak karena firman Tuhan berkata yang dibaptis adalah orang yang sudah percaya, ya, sudah menyadari dosanya, kemudian dia memberi diri dibaptis. Anak-anak seperti ini belum. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan dan memberikan contoh. Yesus sendiri dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Sementara saya berdoa, saya mohon saudara angkat tanganmu, arahkan ke depan, kita sama-sama berdoa. Di sini juga ada orang tua ya, luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba serahkan anak Zionatan Agros Van Dew ke dalam tanganmu. Anak ini menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba serahkan anak ini. Zenata Alexandrit Van Dew
Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, anak ini menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anak ini Tuhan, hamba serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anak ini menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Zaneta Alexandrit Vandeu. Bapa, terima kasih. Biarlah anak-anak ini selalu dalam pemeliharaan kasih karunia Tuhan. Dibesarkan dalam anugerah Tuhan. Mereka menjadi anak-anak bahkan sampai dewasa. Dapat menjadi alat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya menyenangkan hati dari orang tua dan keluarga. Tetapi teristimewa mereka menyenangkan hati Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Tuhan mencukupi semua yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Karena anak-anak ini adalah hasil di mana Allah memperlihatkan mujizatnya kepada rumah tangga ini. Hamba serahkan kedua orang tua, Rini dan juga Anca. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan Tuhan. Orang tua mereka di dalam nama Yesus. Mereka diberikan hikmat akal budi untuk dapat memelihara dan melindungi anak ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mendidik mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bekerja membantu mereka, menolong mereka. Untuk mereka dapat memelihara, mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga oma opanya. Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan bagi orang tua mereka. Terima kasih Bapak, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan Tuhan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendukung anak-anak ini dan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk pembangunan gereja, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu masuk saat saudara akan meninggalkan ruangan ibadah. Mari kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan kami. Kami rindu memberikan persembahan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tulus Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Bapa. Dan kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah persembahan kami boleh berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Informasi bagi seluruh tim pemuji akan diadakan pertemuan pemuji pada hari Senin 7 November 2022 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Untuk pemuji, ini wajib bagi Anda. Hari Rabu 9 November 2022 pukul 5 sore, ibadah wanita Betel Indonesia akan dilaksanakan di rumah Ibu Agustina Bumbungan, Perumahan BTN Laswani Bawah, Blok G2 nomor 5. Jemaat Tuhan, jangan lewatkan ibadah doa malam hari Kamis 10 November 2022 pukul 7 malam dan ibadah doa puasa hari Jumat 11 November 2022 pukul 12 siang bertempat di ruang serbaguna. Akan diadakan perayaan Natal Gereja Anak GBI Woodward dan Mission Trip Natal di daerah-daerah.
Kami mengajak jemaat Tuhan untuk mendukung dengan taburan saudara melalui amplop yang telah dibagikan saat memasuki ruangan ibadah. Persembahan saudara dapat dimasukkan kembali ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal menara doa setiap Selasa sampai Kamis pukul 10 sampai 11 siang. Bertempat di Menara Doa lantai 2, terbuka untuk seluruh jemaat Tuhan. Gembala, pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya almarhumah Ibu Sertin Tolibu ke rumah Bapa di sorga. Demikianlah Sunday Update untuk minggu ini. Sampai jumpa di Sunday Update minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Mari kita siapkan hati kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbananmu, buat kebaikanmu, buat karyamu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari buka suaramu, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Benar Tuhan, Engkau Allah yang mengerti kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti isi hati kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari buka tanganmu, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku,
hatimu, angkat suaramu, katakan, sungguh besar benar Tuhan, tidak dapat kami mau balas pengorbananmu Yesus. Sungguh besar, ya Yesus. Senap hati kami mau katakan Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Lagi katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari nikmati hadirat Tuhan siang hari ini. Mari sembah Tuhan. Mari buka hatimu, lembutkan hatimu, naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan siang hari ini Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau nyatakan Engkau Allah kami. Ajaib kuasamu, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan, segala hormat bagimu. Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, mari bersembah Tuhan, mari sembah Dia. Kami percaya Kuasamu tak berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami tinggikan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih, Haleluya. terima kasih Yesus. Terpuji namamu Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Dengan apa kami mau balas segala kebaikan-Mu Tuhan.
Dengan apa kami mau balas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Selain dengan pujian sembah kami Tuhan. Selain dengan hati kami yang bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan umat-Mu. Ini kami yang melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan bersyukur, Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sorak-sorak. Haleluya. Bapa di surga, selayaknya lah kami sebagai umat Tuhan selalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sangat baik. Engkau adalah Allah yang berlimpah dengan kasih karunia. Kasih setiamu selalu nyata dan kami rasakan dalam hidup kami hingga saat ini. Itulah sebabnya kami memuliakan dan kami sembah Tuhan. Kami mau menyembah memuliakan Engkau sampai akhir hidup kami. Amin, amin. Terima kasih buat pemeliharaanmu atas hidup kami. Kami boleh berada dalam rumah Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kami tahu Engkau bertahta di atas pujian umat Tuhan. Dan saatnya kami akan membuka hati untuk kami mendengar dan menerima firman-Mu. Ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu. Biar Tuhan ingatkan apa yang harus hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan. Agar seberapa banyak kami yang mendengar, kami boleh mengerti, memahami. Dan kami renungkan serta kami melakukannya itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib kemuliaan-Mu agar semua yang ada pada Tuhan. Itulah yang nampak dari hamba-Mu. Pujian, kehormatan, keagungan hanya bagi-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya akan sampaikan sama seperti firman Tuhan yang saya sampaikan pada tadi pagi dalam ibadah pertama. Yaitu membangun relasi. Dalam hal ini relasi dengan Tuhan yang terutama.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya sehubungan dengan ini kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 139. Kita tidak baca semua karena ini terlalu panjang, ayat 1 saja sampai ayat yang keempat. Dan beberapa ayat lainnya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah kau ketahui. Ya Tuhan. Kita langsung ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Bila aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Kita sambung dalam ayat 23 sampai ayat 28. Cepat sedikit. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, saya mengatakan kepada kita semua bahwa kekristenan tidak berbicara soal agama. Karena agama tidak menyelamatkan manusia. Tetapi kekristenan itu berbicara soal relasi atau soal hubungan. Baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia. Vertikal dan horizontal, itulah salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan ini harus didasari oleh apa yang dikatakan oleh Yesus tentang hukum terutama dan yang pertama. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, sehubungan dengan apa yang kita baca tadi, maka ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama dalam hal membangun relasi. Membangun relasi atau membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, yang pertama, membangun relasi yang benar dengan Tuhan, maka kita harus mengenal Allah dengan benar. Jadi ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita dapat membangun relasi atau hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena ada begitu banyak orang Kristen, dia pikir bahwa dia sudah punya hubungan dengan Tuhan. Tetapi dia tidak mengenal Allahnya dengan benar. Dia tidak mengenal Tuhannya yang dia sembah dengan benar. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen yang begitu mudah tinggalkan Tuhan. Begitu mudah kecewa dengan Tuhan. Ketika apa yang dia doakan, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun relasi yang benar dengan Tuhan harus didahului dengan kita mengenal Allah dengan benar. Saudara-saudara, Daud, Mazmur Daud ini adalah sebuah ungkapan isi hati Daud yang kenal betul siapa Allah yang dia percayai. Daud mengungkapkan dia sangat mengenal dan begitu percaya pada siapa Allah yang dia sembah itu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tahu, Daud kenal bahwa Allah adalah pribadi yang sekalipun tidak nampak. Tetapi kemahatahuannya, kemahakuasaannya itu luar biasa. Sehingga dia ungkapkan di dalam ayat-ayat tadi saudara-saudara. Di dalam ayat 2 dalam Mazmur 139 tadi. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tidak usah dari dekat. Tetapi Tuhan tahu mengerti pikiran manusia. Itu dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring. Artinya Tuhan mengontrol setiap langkah kita. Tuhan tahu kita berjalan atau kita sedang tidur. Jalan-jalan kita Tuhan tahu, Tuhan maklumi. Itulah sebabnya di dalam ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bayangkan, itu masih ada di hati kita, masih ada di pikiran kita. Tetapi Tuhan sudah tahu apa nanti yang akan kita keluarkan. Apa kata-kata yang akan kita keluarkan, apa tindakan yang akan kita lakukan. Itulah sebabnya di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, Daud berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku naik ke atas, terbang ke langit, di sana engkau ada. Aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, engkau pun di sana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu di dalam 2 Tawari 16 ayat 9 ini adalah kata-kata Allah sendiri kepada seorang utusan Tuhan yang bernama Hanani. Dia datang mengingatkan kepada Raja Asa, Raja Yehuda. Karena raja ini mulai mengandalkan raja yang lain. Raja yang dianggap lebih kuat. Itulah sebabnya utusan Tuhan Hanani berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Saudara-saudara, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Penduduk bumi ini kurang lebih 7 miliaran. Tetapi firman Tuhan mengatakan mata Tuhan menjelajah. Dan saudara dan saya tidak luput dari mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud begitu mengenal siapa Allahnya. Siapa yang dia percayai, siapa yang dia sembah. Sehingga dia begitu kagum akan Tuhannya. Karena Daud sadar bahwa Allahnya maha tahu. Sehingga di dalam ayat yang ke-23-24 saudara. Daud berkata, selidikilah aku ya Allah. Dan kenalah hatiku, ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihat apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena dia tidak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa bermunafik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan maha tahu. Itulah sebabnya saudara-saudara sebagai manusia. Dia jujur kepada Tuhan, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong atau tidak. Karena dia kenal, Allahnya tahu. Kita hanya bisa membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita percayai. Dan Allah itu sudah membuktikan dirinya. Firman yang menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Dia tebus kita. Dia mati memang di kayu salib. Karena penebusan harus dibayar dengan darah. Tetapi kemudian dia bangkit kembali. Dan dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu hal pertama. Bahwa membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Allah kita dengan benar.
Dan hal yang kedua, membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan dapat membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Ada banyak orang yang tidak memahami hal ini. Membangun relasi yang baik dengan sesama. Itu adalah sesuatu yang penting bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen yang mungkin berpikir yang penting Tuhan tahu hati saya. Yang penting saya percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Tidak peduli dengan orang lain. Karena Tuhan tahu hati saya. Saudara-saudara, saya mau katakan, relasi dengan sesama, bagaimana hubungan kita, bagaimana relasi kita dengan sesama, itu adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Karena sesuai dengan hukum yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebelumnya Yesus berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Dengan itu apa? Yang sama dengan ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yaitu engkau harus mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara, jadi relasi kita yang baik dengan sesama kita itu adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Jika hubungan seseorang dengan sesama selalu saja bermasalah, dia di mana dia berada selalu orang jadi masalah. Di mana dia ada di tempat itu jadi masalah. Di mana dia berada selalu terjadi fitnah. Di mana dia berada selalu terjadi gosip. Di mana dia ada selalu terjadi perpecahan. Dipertanyakan, bagaimana hubungannya dengan Tuhan? Kalau hubungannya dengan sesama selalu bermasalah, maka itu tanda hubungannya dengan Tuhan pasti bermasalah. Itu saja, gampang saudara, gampang ditahu. Kalau kita memahami siapa Allah kita, siapa Tuhan kita, seperti apa kehendak hatinya. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 20. Firman Tuhan berkata seperti 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, kalau kita berkata aku mengasihimu Tuhan, dalam setiap ibadah kita berdoa, kita menyanyikan aku mengasihi Tuhan. Tetapi kepada saudara kita, orang yang dekat dengan kita, dalam rumah kita, dalam jemaat, dalam pergaulan, kita tidak mengasihi dia, maka dia adalah pendusta. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata tidak mungkin orang yang tidak mengasihi sesamanya kemudian dia mengasihi Allah. Karena apa yang dilihatnya, orang yang dilihatnya dia tidak kasihi. Bagaimana dia mau mengasihi orang yang pribadi yang tidak dilihatnya? Bagaimana dia mau mengasihi Allah yang tidak dia lihat? Mustahil. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tahan dulu ini. Kalau kita membenci saudara kita, apapun penyebabnya, maka dia adalah seorang pembunuh manusia. Firman Tuhan katakan dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
Adakah di antara kita yang membenci sama-samanya? Membenci saudaranya? Mungkin memang kita pernah sakit hati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, kalau ada kebencian itu yang tidak pernah pupus dari hati kita, maka kita adalah pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh yang bisa masuk surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, seperti apa sikap hati kita kepada saudara kita, seperti itulah sikap hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memandang dia seperti apa yang dia lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya saya katakan, membangun relasi dengan sesama itu adalah cerminan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dengan sesama kita bermasalah, maka hubungan kita dengan Tuhan pasti bermasalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga, membangun relasi yang benar dimulai dari hati kita. Hati ini harus menjadi dasar untuk kita mempersiapkan bagaimana supaya kita bisa menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan itu akan tercermin dari hubungan kita dengan sesama. Saudara-saudara, saya mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah menyinggung ini. Tetapi saat ini saya juga akan menjelaskan kembali, dalam membangun relasi yang benar itu dimulai dari hati. Dalam ilmu neuroscience, itu ilmu yang mempelajari otak manusia. Tetapi itu juga dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Saudara-saudara, dalam ilmu neuroscience itu menjelaskan bahwa otak manusia adalah organ yang memiliki peran istimewa. Bukan berarti organ-organ yang lain itu tidak istimewa. Tetapi ini sangat unik, istimewa dan luar biasa otak. Saudara-saudara, otak manusia itu memiliki sel-sel saraf kurang lebih 100 miliar. Kalau komputer. Otak manusia itu memiliki sel-sel saraf 100 miliar dan 13,5 juta sel-sel saraf yang berada di tulang belakang, yang berada di sumsum tulang belakang. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau orang misalnya cedera, jatuh atau apapun, kemudian sarafnya terjepit, orang itu bisa lumpuh. Karena tulang belakang ini menjadi jalan dari saraf-saraf yang ada di otak. Di dalam otak itu adalah sumbernya. Kemudian dia akan berjalan melalui tulang belakang, dalam sumsum tulang belakang. Dan dia akan menyebar, memberikan cabang-cabang ke seluruh organ-organ tubuh kita. Jadi kalau bermasalah di saraf, terjepit, ataukah dia cedera, apalagi dia putus, manusia bisa total lumpuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena banyaknya sel-sel saraf saudara, ya, baik di otak maupun yang ada di sumsum tulang belakang, maka otak mampu melakukan koordinasi fungsi dengan organ-organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita. Karena dia punya sel-sel saraf yang begitu banyak. Dia bisa berkoordinasi dengan paru-paru, dengan jantung, dengan liver, dengan limpa, dengan ginjal, dan yang lain-lain. Itulah sebabnya saudara-saudara ada penyakit yang disebut psikosomatik. Jadi karena pikiran, stres, dia bisa merasa sakit. Dia bisa sakit kepala, dia bisa pusing, dia bisa muntah-muntah, dia bisa gangguan pencernaan, dia bisa ngilu-ngilu dan lain sebagainya. Itu namanya psikosomatik.
Saudara, kalau saudara stres atau takut tiba-tiba terus rasa mau buang air kecil atau mau buang air besar. Saya sering kali begitu loh saudara. Karena terkonek. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan otak juga saudara-saudara sekaligus ya sebagai gudang ingatan. Ingatan karena dari kita melihat, dari kita mendengar, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar itu akan masuk di otak kita. Itu akan disimpan oleh otak. Karena itu adalah gudangnya ingatan. Saudara-saudara. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena ini terkait dengan ingatan. Begitu banyak informasi yang masuk. Mau dilihat, mau dirasa, mau didengar. Masuk, maka otak dapat membentuk identitas diri atau jati diri. Otak bisa membantu sifat, watak, karakter, perilaku, kepribadian manusia. Dan itu dalam proses mulai dari masih muda, dari anak-anak terus. Saudara-saudara, itulah sebabnya kalau karakter anaknya seperti begini, harusnya dipelajari waktu kecilnya dia gimana. Karena itu ada proses. Dia sehingga dia membentuk karakter atau watak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan peran otak yang istimewa ini saudara. Maka manusia mampu untuk memahami sesuatu. Manusia ini bisa mengerti sesuatu. Dunia bisa begini hebat karena manusia. Dia punya otak yang istimewa untuk mampu memahami sesuatu. Mampu menjalani kehidupannya dan mengambil keputusan. Itulah sebabnya orang sekalipun berkebutuhan khusus. Ya, kalau saya lihat di WA atau di medsos, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa menjalani hidupnya, saudara. Bahkan lebih baik dari orang yang sempurna. Karena otaknya tidak bermasalah. Saudara-saudara, dia mampu menghidupi keluarganya. Karena ada otak. Saudara-saudara, dan juga peran otak yang istimewa yang saya katakan tadi. Dia bisa mengambil sebuah keputusan. Saudara-saudara, karena manusia diciptakan Tuhan luar biasa. Firman Tuhan berkata manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Supaya manusia punya kemampuan untuk menguasai dunia ini. Menguasai makhluk-makhluk yang lain. Sudah itu manusia bukan diciptakan seperti robot. Yang diprogram dulu. Dia bisa lakukan yang baik, lakukan yang jahat. Dia bisa memberikan salam, dia bisa tersenyum karena diprogram. Manusia bukan robot. Manusia punya otak yang luar biasa, yang istimewa. Untuk bisa mampu memahami sesuatu. Menjalani kehidupannya dan mengambil sebuah keputusan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam Mazmur 139 ayat 14 itu adalah ungkapan dari Daud mengenai Allahnya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud sadar kejadiannya itu sebagai manusia itu dahsyat dan ajaib. Kejadian saudara itu dahsyat dan ajaib. Kejadian saya juga. Allah menciptakan luar biasa. Dan Daud menyadari dan dia kagum akan hal itu. Saudara-saudara, saya pun mendengar dari seorang dokter ahli neuroscience. Dia berkata di dalam otak manusia ada bagian yang masih misteri.
Karena memang ilmu pengetahuan kan berkembang terus. Tetapi bagian yang masih misteri itu sebenarnya letaknya jiwa. Jiwa tidak terlihat. Bagian otak kita yang masih misteri itulah jiwa kita, letaknya jiwa. Karena jiwa adalah pengelola sumber daya manusia. Karena jiwa itu terdiri dari pikiran yang berbicara soal intelektual, kemudian perasaan, dan kehendak. Karena 3 hal inilah manusia adalah makhluk yang bermoral. Kalau manusia sudah tidak bermoral, sudah tidak tahu malu, kira-kira sama dengan apa itu? Saudara-saudara, jiwa adalah pengelola sumber daya manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya sehubungan dengan pembacaan kita dan juga bagian pertama membangun relasi itu harus didahului dengan kita mengenal Allah dengan benar. Kemudian kita juga dapat menjalin relasi hubungan dengan sesama. Dan yang ketiga tadi, membangun relasi yang benar harus dimulai dengan hati. Jadi sehubungan dengan yang ketiga ini. Saudara-saudara, pertanyaannya di mana letak hati? Apa di sini? Di sini hati memang. Tapi namanya liver. Istilah kedokterannya hepar. Saudara. Tetapi bukan itu maksudnya. Berbicara soal hati bagi manusia adalah berbicara soal hati nurani. Hati itu ada di dalam jiwa, saudara. Hati itu adalah bagian juga dari jiwa. Saudara-saudara, karena hati nurani kita yang kita biasa sebut, hati nurani saya itu berbicara demikian. Karena berbicara hati nurani itu pasti akan terkait dengan satu bagian yang dimiliki oleh manusia. Yaitu apa, saudara? Roh. Karena manusia terdiri dari 3 unsur. Tubuh yang terlihat ini, jiwa, dan roh. Jadi saudara-saudara, kalau berbicara soal hati atau hati nurani, itu akan terkait dengan satu bagian yang dimiliki oleh manusia, yaitu roh. Dan roh itulah yang selalu terkonek dengan Allah. Kenapa demikian? Dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidungnya, hidup manusia. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia hidup, saudara dan saya hidup ada karena ada roh. Nafas hidup. Dan nafas hidup itulah, roh itulah yang ada di dalam hati, yang ada di dalam jiwa. Itu yang akan selalu terkonek kepada pencipta. Itulah sebabnya yang digambarkan dalam kitab Mazmur 139. Kita tidak bisa bersembunyi dengan Tuhan. Ya, kemanapun kita berada. Karena mata Tuhan menjelajah. Roh adalah mata Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Daud menyadari itu. Di dalam ayat 23 sampai 24 tadi kita sudah baca. Ya, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hatiku, ujilah aku. Dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Karena Daud sadar sebagai manusia, dia akan banyak melakukan kesalahan. Dia akan banyak melakukan yang jahat juga di mata Tuhan. Pikiran-pikirannya bisa salah, jalannya bisa serong, hatinya juga bisa dipenuhi dengan hal-hal yang jahat. Itulah sebabnya dia minta Tuhan tuntunlah hidupku. Dia adalah orang yang tulus hati. Dia sadar dia tidak mampu. Itulah sebabnya dia berdoa, selidiki aku ya Tuhan. Itulah sebabnya dalam Mazmur 119 ayat 105. Daud
berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Tuhan itulah yang akan menuntun dia, memberikan terang bagi kakinya ketika berjalan, dan memberikan tuntunan dalam setiap jalan-jalannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Seorang muda, tapi sebenarnya bukan hanya orang muda, saudara. Karena mungkin ini secara spesifik, karena biasanya orang muda itu suka melakukan hal-hal yang tidak bersih. Tetapi sebenarnya bukan cuma orang muda, orang tua pun, saudara. Dia hanya bisa mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 11 dalam Mazmur 119. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan, terhadap Engkau. Saudara-saudara, di dalam hatiku menyimpan janji-Mu itu adalah firman Allah, Taurat Tuhan. Supaya jangan aku berdosa terhadap Engkau. Saudara-saudara, mari kita contoh Daud. Dia menyadari kekurangan kesalahannya. Tidak ada yang sempurna. Saya pun masih jauh dari sempurna. Itulah sebabnya perlu tuntunan Tuhan melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, peran firman Tuhan itu dapat mengubah seseorang menjadi orang yang baik. Peran firman Tuhan itu bisa menghindarkan kita untuk melakukan yang jahat, melakukan dosa, saudara. Karena setiap hari kita berhadapan dengan situasi, dengan masalah. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam usaha, dalam pertemanan kita. Secara kita berhubungan sosial dengan saudara-saudara dimanapun kita berada. Dan itu sangat riskan. Untuk kita dapat melakukan hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan yang akan mengingatkan. Saudara-saudara, itulah sebabnya orang yang tidak suka dengar firman Tuhan. Orang yang sama sekali tidak punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Maka dia adalah menjadi target dari iblis. Dia juga menjadi target dari masalah di sekitarnya untuk bisa jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara, firman Tuhan ini jelas. Peran firman Tuhan itu luar biasa. Kita tidak bisa lepas. Mau menjadi orang baik, mau menjadi orang yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Perlu firman dalam hidup kita. Saudara-saudara, artinya bahwa kita tidak mungkin untuk memiliki relasi yang benar dengan Tuhan tanpa firman Tuhan. Tanpa kita sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya banyak orang Kristen terlihat Kristen tetapi bermasalah dalam hubungannya dengan Tuhan. Itu terlihat dari hubungannya dengan sesama. Kita pun tidak mungkin memiliki relasi yang baik dengan sesama kalau tidak ada firman di dalam hati kita. Hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita jika tidak diisi oleh firman Tuhan, maka semuanya sia-sia. Karena kalau berbicara hati itu berarti berbicara jiwa. Itu berarti berbicara pikiran. Karena mereka itu tiga hal ini, hati, jiwa, dan pikiran. Itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu dalam firman Tuhan selalu kalau tidak berbicara hati, bicara pikiran, bicara jiwa. Itu adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hati yang diterangi oleh firman Tuhan. Yang dipenuhi dengan firman Tuhan
akan selalu terkonek dengan Tuhan. Terkonek dengan Allah yang adalah kasih. Sehingga kita memiliki kasih. Kita memiliki kerendahan hati. Sama seperti Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu minta tuntunan Tuhan. Lewat firman Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya sekali lagi saya mau katakan kekristenan itu tidak berbicara soal agama. Tetapi berbicara soal relasi. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, karena itu saya sangat memahami kata-kata Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius 7 ayat 22 sampai ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara perhatikan kenapa demikian. Orang yang sudah bernubuat, mengadakan mujizat yang luar biasa. Menyembuhkan penyakit, mengusir setan-setan. Kenapa pada akhirnya Tuhan berkata, enyahlah kamu dari hadapanku. Hai kamu pembuat kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat apa yang kita sudah lakukan. Tuhan tidak melihat kita ini adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Yang memiliki karunia yang hebat, bernubuat. Ya sedikit-sedikit bernubuat. Kemudian mengusir setan. Kemudian menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Tetapi yang pertama Tuhan lihat. Bagaimana hatinya. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan dan sesama. Bukan berarti karunia itu tidak penting. Karunia itu penting. Itu adalah anugerah Tuhan. Supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Membawa jiwa bagi Tuhan. Tetapi saudara. Yang dilihat oleh Tuhan bukan apa yang dari luar. Itu yang pertama. Tetapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara. Ada banyak kejadian-kejadian. Kita bisa terkaget-kaget. Loh. Bukankah dia seorang yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Dia bisa murtad. Kenapa dia bisa bunuh diri? Saudara-saudara, Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan dari luar. Tetapi yang paling utama Tuhan melihat bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana hubunganku dengan Tuhan. Saudara-saudara, kurang apa orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka menjalankan aturan-aturan agama. Mereka rajin beribadah. Mereka memberikan persepuluhan. Mereka berpuasa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata Matius 15 ayat 8 sampai 9. Mereka memuji aku dan menyembah aku. Cepat sedikit minta maaf ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Memuji dan menyembah Tuhan dengan bibir. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak ada hubungan dengan Allah. Ayat 9. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan Yesus pernah berkata dalam bagian yang lain. Mereka itu melakukan ibadah supaya dilihat orang. Ada banyak orang melakukan sesuatu. Kelihatannya rohani. Tetapi sebenarnya tidak ada relasi dengan Tuhan. Tetapi hanya supaya dilihat orang. Supaya dipuji. Karena itu ketika tidak dipuji. Maka dia kecewa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Saudara-saudara.
Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 3 saudara bisa lihat. Saudara, kurang apa jemaat di Efesus? Dikatakan bahwa Tuhan tahu pekerjaan mereka. Jerih lelah mereka, ketekunan mereka. Mereka adalah sabar terhadap orang-orang jahat yang disebut pendusta. Tetapi saudara-saudara lihat di dalam ayat yang keempat. Saudara-saudara, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Rupanya mereka berjerih lelah, terlihat hebat, tekun, tetapi tanpa hati yang dipenuhi oleh kasih. Kasih mereka kepada Tuhan sudah hilang. Karena memang banyak orang bisa melayani, tetapi tanpa hati yang mengasihi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan itu terlihat bagaimana hubungannya dengan sesamanya. Bagaimana hubungannya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ayat yang kelima firman Tuhan berkata, karena mereka kehilangan kasih, tidak lagi memiliki kasih yang mula-mula, maka dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, kelihatannya kecil. Tetapi Tuhan berkata betapa dalamnya engkau jatuh. Karena mereka telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata, lakukan apa yang semula dan bertobatlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi introspeksi hidup kita. Karena saya rindu supaya hubungan kita dengan Tuhan itu juga akan tercermin dari hubungan kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Saudara, karena Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulannya yang pertama saya mau katakan. Minta maaf kalau kalimat ini mungkin agak keras. Tetapi kalimat ini ada kata yang bukan saja untuk saudara, tetapi untuk kami, untuk saya. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kesimpulan yang pertama, jangan kita jadi pelacur di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menjadi pelacur di hadapan Tuhan, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Terlihat hanya kita mungkin setia beribadah, kita setia melayani Tuhan, bahkan kita aktif sebagai aktivis gereja. Saudara-saudara, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak mendapatkan hati kita. Tuhan tidak mendapatkan kasih kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Karena kita hanya supaya Tuhan memberikan apa yang kita mau secara jasmani. Saudara, seorang pelacur, dia bisa melakukan apa saja, tetapi ada imbalan. Betul saudara? Dia bisa melakukan sesuai dengan permintaan, tetapi ada imbalannya. Namun saudara, ketika dia melakukannya bukan atas dasar cinta. Betul saudara ya? Pelacur seperti itu. Sudah deal dulu. Tapi dia bisa melakukan, dia bisa penuhi. Tetapi tanpa hati yang disertai dengan cinta atau kasih. Saudara, jangan jadikan Tuhan hanya karena kita butuh hal-hal jasmani. Hanya pikiran kita supaya kita dihargai, kita dipuji. Saudara, dalam hubungan suami istri, saudara, betapa sakitnya hati istri. Walaupun suami sudah memenuhi apa yang dia butuhkan, uang, harta dan lain sebagainya. Tetapi istri tidak mendapatkan hatinya karena hati suaminya sudah beralih pada perempuan yang lain. Sakit hati enggak saudara? Kalau ada suami, kalau ada istri seperti itu, dia dapat semua. Tetapi dia tidak mendapatkan cinta atau kasih dari suaminya. Karena hati suaminya sudah berpaling ke orang lain, ke perempuan lain.
Sebaliknya, betapa sakitnya hati suami memiliki istri. Wah, istri memenuhi. Dia melakukan tugasnya ya dengan baik, mengurusi rumah tangga. Tetapi dia tidak punya lagi hati kepada suaminya. Yang hatinya ada pada harta suaminya, pada uangnya. Sehingga ada peribahasa mengatakan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Gimana abang-abang di sini? Bagaimana suami-suami? Begitulah Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengecam orang Farisi. Tuhan berkata kepada orang-orang yang terlihat melayani dengan berbagai-bagai karunia. Tapi Tuhan katakan, enyahlah kamu. Hai kamu pembuat kejahatan. Masuklah dalam tempat yang dipenuhi dengan kertak gigi. Saudara, kita tidak bisa bermunafik di hadapan Tuhan. Karena roh kita selalu terkonek dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam terjemahan lama mungkin lebih jelas lagi. Peliharakanlah hatimu lebih daripada segala yang patut dipelihara. Karena dari dalamnya lah ada sumber air yang baik. Seperti itulah bunyinya. Saudara-saudara, kita harus bisa menjaga hati ini paling penting, saudara. Karena setiap hari, setiap saat bisa saja merusak hati kita, pikiran kita, saudara. Itulah sebabnya kita perlu pelihara hati kita dengan firman Tuhan. Hati yang bersih, dia akan mengalirkan aliran-aliran yang bersih, akan menyejukkan orang-orang di mana kita berada. Tetapi hati yang adalah sumber, kalau sumbernya hati itu kotor, maka dia akan mengalirkan air-air kotor dan itu akan mengotori dimanapun air itu berada dan memberikan bau busuk. Hati adalah sumber. Saudara-saudara, karena itu sebagai ayat yang terakhir Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini firman Tuhan. Ini mengingatkan saya dan saudara memikirkan hal-hal yang baik. Karena di dalam ayat ke-9 dikatakan bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera itu yang terpenting dalam hidup manusia. Ada banyak orang kayanya minta ampun mungkin konglomerat. Tetapi dia tidak pernah mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara, itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena Daud memiliki hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala. Tuhan, biarlah Roh Kudus akan terus berbicara lebih jauh lagi dalam hati kami, dalam pikiran kami. Supaya kami dimampukan untuk hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami akan memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Dan itu akan nampak dalam hubungan kami dengan sesama kami. Ada kasih Kristus yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua kami. Dan Tuhan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan. Biarlah Tuhan perjamuan ini mengingatkan betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Betapa luar biasanya anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami selalu bersyukur. Dan kami mau melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara, mari kita persiapkan. Kita menyanyikan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya.
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Angkat roti yang ada di tangan kananmu. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dihancurkan bagi kita. Bagi saudara dan saya adalah manusia-manusia yang berdosa. Tetapi dia rela menghancurkan tubuhnya karena dia mengasihi kita. Dengarlah akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat cawan yang ada di tangan kananmu. Cawan ini, anggur dalam cawan ini adalah darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita. Darah yang suci, darah yang kudus yang telah dicurahkan bagi kita manusia berdosa. Itu telah menyucikan segala kejahatan kita. Telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Ketika kita percaya, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengarlah akan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya. Mari saudara buka mulutmu, angkat hatimu. Mari kita sembah Tuhan. Muliakan Yesus Tuhan dan Allah kita. Ya ralama sikara lama. Kau Allah yang maha baik, Allah yang berlimpah dengan anugerah. Oh haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Dialah segalanya dalam hidupku. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Engkau ada bersama dengan kami saat ini. Engkau tahu kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau sangat mengasihi kami. Apapun keadaan itu, apapun keadaan kami Tuhan, Engkau selalu menuntun kami, mengingatkan kami, agar kami selalu berjalan pada rencana Tuhan yang terbaik. Bukan dengan pikiran kami, bukan karena keputusan-keputusan manusia, tetapi semuanya karena kerinduan kami untuk menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan-Mu. Tuhan mengambil alih dalam segala sesuatu. Tuhan terima kasih
Kami yakin dan percaya seberapa banyak kami yang hadir pada siang hari ini. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan, semua sudah dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan terus akan memimpin kami. Semakin hari kami semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan tahu melakukan yang terbaik bagi kami. Ketika kami memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau juga memberkati hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Engkau tahu hati mereka yang melayani oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Mengasihi pekerjaan Tuhan. Tuhan tahu memberi yang terbaik. Tuhan terima kasih juga. Tuhan memberikan kesempatan untuk kami memberikan sesuatu pengorbanan kami kepada Tuhan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau tahu hati kami yang memberi dengan sukacita. Karena kami selalu percaya Tuhan bahwa kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Apa yang kami berikan Tuhan itu tidak sebanding dengan segala anugerah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan ajar kami untuk memberi dengan sukacita. Apapun bentuk pemberian kami Tuhan, Tuhan tahu bahwa itulah sikap hati kami karena kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi pekerjaan Tuhan. Bapa di surga terima kasih. Kami juga berdoa, kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Sekalipun situasi saat-saat ini mulai memanas, tetapi kami percaya bahwa Allah punya rencana yang terbaik bagi bangsa ini. Kami percaya ada begitu banyak gereja Tuhan, umat Tuhan yang berdoa untuk bangsa kami. Bangsa kami ada di hati Tuhan. Bangsa ini ada di pikiran Tuhan, ada di rencana Tuhan. Kami percaya akan terus terjadi penuaian besar-besaran. Dan Indonesia akan mengalami transformasi. Kota Palu, Sulawesi Tengah akan diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa boleh bertobat dan diselamatkan. Pakai kami Tuhan, pakai gereja Tuhan untuk dapat memuliakan Tuhan. Bapa di surga, sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya sore dan malam. Tuhan Yesus yang selalu menjadi pusat pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Tuhan hamba berdoa mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan tahu siapa-siapa mereka. Tuhan sadarkan mereka bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah satu anugerah Tuhan yang mereka tidak akan sia-siakan. Mereka akan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Mungkin juga ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan tahu juga siapa-siapa mereka. Hamba berdoa biarlah anugerah Allah, kasih karunia Tuhan akan dicurahkan bagi keluarga-keluarga ini. Mereka Tuhan dapat menjadi wadah di mana nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi jemaat Tuhan di tempat ini, menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kemuliaan hanya bagimu. Mari saudara angkat tanganmu, mari sekali lagi kita bersyukur. Berkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dan selamat siang.